Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan Bu Lilis dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Anda tahu tentang surat lamaran pekerjaan? Ya, benar, surat lamaran pekerjaan itu digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja. Seperti yang tertera dalam video ini tentang pengertian surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Melalui surat lamaran pekerjaan ini, si pelamar meminta supaya ia diberi pekerjaan. Atau ada pengertian lagi, yaitu suatu surat dari calon karyawan kepada calon majikan yang berisi permintaan supaya karyawan itu diberi pekerjaan oleh calon majikan. Berikutnya adalah tentang fungsinya. Surat lamaran pekerjaan berfungsi sebagai tanda tertulis resmi pengajuan permohonan kerja. Yang kedua, sebagai alat komunikasi tertulis yang berisi informasi mengenai data kualifikasi dan identitas pelamar. Sebagai bahan pertimbangan perusahaan saat menerima pelamar yang tepat untuk mengisi pekerjaan yang kosong. Berikutnya kita akan belajar tentang struktur atau sistematika surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan itu ada satu, harus berisi tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, perihal dan lampiran. Ketiga, alamat tujuan, nama kantor atau perusahaan yang dituju. Salam pembuka, bagian isi surat yang terbagi atas 3 hal, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi yang di dalamnya nanti ada data pelamar, pendidikan, pengalaman kerja, dan lampiran. Yang ketiga, isi itu ada paragraf penutup. Nanti akan ada contoh di belakang. Yang terakhir dalam struktur surat lamaran kerja adalah salam penutup disertai tanda tangan dan nama terang. Berikutnya kita akan membahas satu persatu dari struktur tadi. Saya beri keterangan. Yang pertama, tempat dan tanggal surat itu ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik dan akhir karena bukan kalimat. Contohnya ini, Bandung 28 Agustus 2018. Agustus ditulis Agustus, tidak boleh ditulis angka 8. Jadi tetap menggunakan huruf, bukan menggunakan angka. Berikutnya, perihal dan lampiran itu tidak boleh disingkat menjadi hal atau lampiran. Jadi ditulis lengkap. Angka dalam kolom lampiran juga ditulis lengkap, bukan angka. Contohnya ini, perihalnya perihal lamaran kerja atau lamaran pekerjaan juga boleh. Lampiran, maka ditulis 1 lembar, 5 lembar, bukan angka tapi huruf. Bagian yang ketiga adalah alamat surat. Perhatikan cara penulisannya, tidak menggunakan kata kepada. Alamat yang disarankan tidak lebih dari 3 baris. Oleh karena itu lebih baik nanti penulisannya di sebelah kiri, ya, di sebelah kiri agar nanti tidak terpotong. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti kata bapak atau ibu. Jadi langsung kepada yang terhormat direktur, tidak boleh ada kepada. Ya, yang terhormat pimpinan, yang terhormat direktur, yang terhormat ketua dan seterusnya. Tulisan jalan di alamat juga tidak boleh disingkat, langsung ditulis jalan lengkap.
Kemudian tidak menggunakan titik pada masing-masing baris. Seperti contohnya Direktur yang terhormat Direktur PT Sukses Mandiri, Jalan M Yamin nomor 02, Bandung, tidak ada titik. Struktur berikutnya adalah salam pembuka. Ya, jadi salam pembuka itu nanti langsung disertai dengan berdasarkan. Jadi salam pembuka di dalam surat lamaran pekerjaan hanya satu, yaitu dengan hormat. Setelah dengan hormat diberi koma. Ya, kata dengan hormat sebaiknya dapat dijadikan satu, boleh dengan hormat koma berdasarkan selanjutnya dianjurkan, tapi yang tetap digunakan sampai sekarang adalah yang nomor 2, model 2. Dengan hormat, kemudian di bawahnya berdasarkan. Nah, ini boleh digunakan dan sering digunakan. Isi surat terbagi menjadi 3. Tadi ada alinea pembuka atau paragraf pembuka. Ya, ini isinya tentang dasar penulisan surat lamaran kerja. Jadi surat lamaran kerja itu bisa ditulis yang pertama inisiatif sendiri. Jadi nanti di bagian alinea pembuka akan ditulis yang bertanda tangan di bawah ini. Titik 2. Baru identitas. Jika didasarkan pada iklan lowongan kerja, maka berdasarkan iklan lowongan kerja di mana kalian ambil. Kemudian kalau yang ketiga ya berdasarkan. Ini ada rekom dari seseorang. Jadi berdasarkan rekomendasi dari siapa, bapak siapa, dengan ini saya mengajukan lamaran kepada siapa. Berikutnya adalah isi surat tadi. Isinya adalah identitas. Ya, setelah dengan ini saya, maka disebut nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat, kemudian nomor HP. Ini yang dianjurkan. Jadi di awal itu ditulis identitas secara singkat saja. Nanti di daftar riwayat hidup akan diberikan keterangan yang lain. Ya, jadi hanya nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, dan nomor HP. Kemudian ada maksud dan tujuan itu. Anda mengajukan lamaran sebagai apa? Apakah sebagai ini saya beri contoh sebagai teknisi otomotif, sebagai akuntan, sebagai sales, dan seterusnya. Berikutnya paragraf penutup. Ini isinya adalah keantusiasan kita dalam melamar kerja. Jangan terlalu merendah diri atau terlalu membesarkan diri. Contohnya, demikian surat lamaran kerja yang saya buat. Besar harapan saya untuk bisa menjadi bagian dari perusahaan ini. Kemudian dilengkapi sambil menunggu jawaban Bapak Ibu. Saya sampaikan terima kasih. Kemudian yang terakhir adalah salam penutup. Ya, ketiga penyebutan ini diletakkan di kanan bawah surat. Kemudian ditulis nama lengkap. Ini salam penutupnya, tanda tangannya, dan nama terangnya. Terima kasih. Demikian pembahasan kita kali ini tentang surat lamaran pekerjaan. Tetap sehat, tetap semangat, masa depan menanti kita.